Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Babu fadli it'ami tu'ami wa husnul khuluqi. Bermula ini bab menjelaskan keutamaan memberi makan dan baik budi. An Atiyah al-Aufi, dari Atiyah al-Aufi yang mengatakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepadaku, wahai Atiyah, perhatikanlah wasiatku. Karena nampaknya kau ini tidak bersama-samaku kecuali dalam perjalanan inilah. Nampaknya ini dalam musafir inilah. Ini kau bersamaku, selain ini nampaknya tak ada kita ini bersama-sama lagi. Ini wasiat aku sama kau. Cintai dan kawani keluarga Nabi. Cintai para pecinta keluarga Nabi. Sekalipun mereka berbuat dosa dan kesalahan. Bukan berarti kita ridho atas dosa dan kesalahan itu, bukan. Ya salah, tapi mencintai mereka. Dan murkalah kau kepada para pembenci keluarga Nabi, sekalipun mereka rajin puasa, tahajud malam hari. Berilah orang lain makan. Sebarluaskanlah kedamaian. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang asik-asiknya tidur. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidaklah Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, kecuali Nabi Ibrahim amalannya yang istiqomah adalah memberi makan orang, menyebarluaskan kedamaian, salat malam hari sementara orang sedang enak-enak terlena tidur. Kata Syekh Abu Lith As-Samarkandi seterusnya, dari Ghairan bin Haris, dia mengatakan, datang seseorang menjumpai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dia katakan, sesungguhnya mereka itu orang-orang Muhajir dan Ansar mengatakan, inna lasna ala syai'in. Apa kata orang-orang Ansar? Kami tak ada arti apa-apa sedikit pun. Kalau bahasa kita lah, hawa ni tak ada lah. Tak ada. Apapun tak ada lah. Kita itu macam tak ada artinya kita ni. Apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Oh betul, tak ada artinya. Tak ada artinya. Tapi kalau begini baru ada artinya. Apabila kau menegakkan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan rajin menjamu tamu. Wa qaraita dhaifa, menjamu tamu, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Itu barulah kita berarti apa-apa. Kata Syekh Samarkandi, seterusnya kita singkatkan saja sanadnya ya. Dari Abu Syurih Al-Khuzai, dia mengatakan, nanti ada yang membaca Abu Syurih Al-Khuzai, yang begitu-gitu tuh, ya kita serahlah ya kepada cara pembacaan, jangan dibesar-besarkan. Abu Syurih Al-Khuzai, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetamu. Ya, muliakanlah tetamu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari kedatangannya sehari semalam, itulah kira-kira begitu hak dia. Ya, dan masa bertamu itu 3 hari. Setelah lebih dari 3 hari itu adalah sebagai sedekah saja. Jadi seakan-akan kalau tamu datang sehari semalam, ladanilah dia betul-betul. Sampai 3 hari kita ladinilah dia sebagai tamu. Hari keempat kalau mau kita ladini silahkan. Mau kita minta dia meninggalkan rumah kita silahkan. Tengoklah situasi. Ya, kalau memang ada perlu lagi dia bisa kita bantukan, maka nilai kita adalah sedekah. Dari apa dia mengatakan, Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam apabila ingin makan, dia sementara pada saat mau makan nggak ada orang bersama dia akan keluar rumah sejauh 1-2 mil. 1 mil, 2 mil. Mencari orang yang mau menemaninya makan. Ya. Dari Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi disebut
abat dhaifan, bapak tamu. Kalau cara kita pak tamu. Ya. Mengapa? Karena tempat tinggal dia, katalah istana dia itu ada 4 pintunya. Dia itu senantiasa melihat dari pintu mana datang tamu. Min ayyiha maji'ul mar'i. Dari pintu mana yang 4 itu datang orang sebagai tamu. Dia suka menerima tamu. Dari Amir bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, la najma'na nafar min ikhwani ala sa'in wa sa'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum hadha fa u'tiqa nasmatan. Kukumpulkan orang, kawan-kawanku, saudara-saudaraku muslim kukumpulkan untuk makan bersama-sama. Aku persiapkan ibarat kata 1 sak, 2 sak makanan, itu lebih kusukai daripada aku pergi ke pasar, ke pekan, ke pajak, kemudian ku merdekakan seseorang. Ini menunjukkan saat ini begitu hebat anugerah dari agama kepada orang yang meladeni tamu. Tapi tentulah ini yang semuanya lurus-lurus, ya. Bukan pula tamu ada hal-hal yang duniawi, apalagi dia melakukan tipuan, kejahatan, ya. Bukan. Dari Abdullah bin Umar ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ini tindakan beliau. Apabila beliau membuat makanan, sedang masak-masak begitu, bila kata nampak beliau lewatlah orang yang zuhayatin. Ya. Zuhayatin ini orang yang berkecukupan. Sedang masak-masak nampak dia yang orang berkecukupan lewat. Lam yad'uhu, dia enggak manggil itu. Enggak dipanggil, karena berarti asumsinya dia cukup makan. Apabila lewat orang miskin, dipanggilnya. Kok begitu? Dia jawab, masa kalian panggil orang yang tak ingin? Dan kalian abaikan orang yang ingin? Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini penekanannya pada yang membutuhkan. Padahal, macam orang kaya pun kalau kita panggil makan, kan ada aspek silaturahmi lagi di dalamnya. Ya. Seterusnya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya, apakah perbuatan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau jawab, berhati-hati agar tidak melanggar hukum Allah dan baik budi. Maka aku tanya lagi, kata penanya, apakah perbuatan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? 1, 2 rongga. Apa maksudnya 2 rongga ini? Mulut dan kelamin. Dan 1 lagi, buruk budi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abawaiha, kedua orang tua Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu namanya Khalifah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Kata Ummul Mukminin Aisyah apa? Sesungguhnya baik budi, baik tetangga, perhubungan kasih sayang, itu yang kusebut-sebutkan itu semua, kata Aisyah, itulah yang memakmurkan sebuah rumah. Ad-diyar artinya banyak rumah, tapi maksudnya itulah yang memakmurkan rumah. Rumah itu jadi terasa enak, dan itulah yang menambah panjang umur. Sekalipun masyarakat tempat kita tinggal itu orangnya fujaran, orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang nggak benar, tapi kita tetap baik budi, kita baik ke tetangga, dan perhubungan kasih sayang itu tetap, gitu ya. Dari Atha bin Abi Rabah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, aku termasuk satu di antara 10 orang. Aku termasuk di antara 10 orang waktu itu yang berada di masjid bersama Rasulullah SAW. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah al-Yamani, Abu Sa'id al-Khudri, dan aku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Tiba-tiba datang seorang dari Ansor, masih muda lagi. Dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah dan duduk. Dia mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling utama? Kata Rasulullah, yang baik budi, yang paling baik budi. Orang mukmin yang bagaimana pula? Yang bijaksana. Kata Rasulullah, yang paling banyak mengingat mati. Paling bagus mempersiapkan diri sebelum mati datang. Mereka itulah orang yang bijaksana, kata Rasulullah. Anak muda Ansor tadi pun diam. Setelah itu Rasulullah pun menghadaplah kepada kami yang 10 orang tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang Muhajirin al-Ansar. Ada 5.
Ada 5 hal. Kalau kalian dicobakan dengan yang 5 itu, ya Allah, aku berdoalah dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang 5 itu tidaklah, mudah-mudahan kalian tidak dapatlah yang 5 itu. Mudah-mudahan tidak dapat kalian yang 5 itu. Begini, satu. Lam tadharil fahisyatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasya fihim ta'un wal auja'u allati lam takun fi madha min aslafihim alladhi madha. Kalau zina bersih maharajalela sudah. Sampai ya, ini ya. Kalau diartikan secara literal, tidaklah nyata perbuatan zina pada satu kaum hingga mereka menyatakan dengannya illa fasya dan seterusnya. Artinya jika gini kata Allah, tidaklah zina merajalela di tengah-tengah masyarakat kecuali penyakit taun dan kelaparan akan tersebar luas di masyarakat itu, yang padahal penyakit taun dan kelaparan itu tidak pernah terjadi pada masyarakat yang telah lalu. Tuh ya. Taun itu penyakit yang mematikan. Ya. Dalam beberapa literatur diidentikan dengan penyakit pes atau sampar yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Ya, Yersinia pestis. Macam-macam lah ya pada zaman dulu. Yang jelas itu penyakit yang mematikan, penyakit yang berbahaya. Itu ya. Baik. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, dan tidaklah mereka itu curang dalam sukatan dan timbangan. Sukatan ini takaran. Tumpuk, 2 tumpuk, sugoni, 2 goni. Kalau mizan timbangan. Itu matrix, sistem matrix ya. Tidaklah masyarakat yang curang dalam hal sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan mengalami paceklik, kesulitan. Syiddatul mu'nah. Mereka akan mengalami sinin itu kesulitan. Ya. Mereka akan mengalami itu. Tapi nanti ada naskah bisayyi sayyi ini. Kan bis sinin ini kesulitan. Tahun-tahun sulit. Itu sinin. Tapi nanti ada naskah membacanya bisayyi ini, 2 keburukan. 1, harga-harga mahal. Kedua, penguasa yang zalim. Ini efek dari ketidakjujuran dalam masalah timbangan takaran. Bukan hanya kita membeli ikan sekilo, dibilang bukan sekilo, menjual ikan sekilo, dibilang bukan sekilo. Bukan itu saja, seluruhnya. Asalkan takaran timbangan tidak jujur. Misal kata kita beli BBM seliter, ternyata tak sampai seliter. Seterusnya lah begitu ya. Seterusnya tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka, kecuali mereka akan mengalami kekeringan, tidak akan turun hujan dari langit, kecuali karena hewan-hewan. Karena binatang, turun juga lah karena untuk binatang itu. Ya, tak dapat hujan. Tidaklah mereka membatalkan janji kepada Allah dan Rasulullah, kecuali Allah akan kirimkan musuh yang akan menguasai mereka. Tidaklah pemimpin yang tidak mau melaksanakan hukum Allah Ta'ala, kecuali mereka akan mengalami bencana. Jelas ini dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dari hadis Sa'ad bin Mas'ud. Seterusnya Abu Nuaim, Hakim, ya. Ini harap diperhatikan. Jadi agama sudah menjelaskan semuanya, lengkap. Resep-resepnya lengkap. Mau nyaman ini lakukan, nggak dilakukan terjadi begini. Lengkap. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengatakan, kalian tak akan bisa memuaskan orang dengan harta kalian. Luaskanlah perasaan mereka dengan manis wajah dan baik budi. Memang seketika bisalah kita senangkan orang dengan harta kita seketika. Tapi kalau kita baik budi, senang orang akan lain.
Seterusnya dari Nuwas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah terkait baik dan dosa. Nah, baik dan buruk, ya, apa baik apa buruk? Rasul jawab, baik itu adalah baik budi. Dosa atau buruk itu adalah maha kafi sadrika. Sesuatu yang tidak nyaman di dalam jiwamu. Dan engkau benci, orang tahu. Itu ukurannya. Kalau kau lakukan dalam jiwamu rasa tidak nyaman, dan kalau orang tahu kau nggak suka, itu buruk, itu dosa itu. Berarti. Nah, itu. Jadi Rasulullah sudah ajarkan kita. Abu Hurairah ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, kemuliaan seseorang itu intinya dari pelaksanaan agamanya. Harga diri seseorang itu, marwah seseorang itu dilihat daripada kemampuan dia dibimbing oleh akal fikirannya. Kebangsawanan seseorang itu bukan persoalan keturunan siapa dia, tapi persoalan budinya. Dari Abu Sa'labah Al-Khashani dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, sesungguhnya orang di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku nanti kedudukannya di akhirat adalah yang paling baik budinya. Sesungguhnya orang yang paling aku nggak suka dan paling jauh nanti dari aku kedudukannya di akhirat itu orang yang buruk budinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, baik budi itu dapat melelehkan kesalahan. Sebagaimana matahari dapat melelehkan, mencairkan es yang beku. Budi yang buruk merusakkan perbuatan. Sebagaimana cuka merusak madu. Memang tidak seketika, pelan-pelan rusak dia. Kalau udah rusak, tak bisa balik lagi. Yang buruk tadi. Tinggal kalau kita sudah tahu taubat, yang buruk itu sudah, sekarang lakukan yang baik. Begitu ya. Diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Mu'az bin Jabal ta'ala anhu, dia mengatakan, yang terakhir yang diwasiatkan Rasulullah kepada aku adalah begini. Ketika itu aku menjulurkan atau meletakkan kedua kakiku di atas bongkahan kayu. Apa kata Rasulullah? Hei, Mu'az, baikkan budimu sama orang. Wahai Mu'az bin Jabal. Baik budi tetap itu. Ya. Seterusnya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, baik budi itu macam tali kekang yang itu berasal daripada kasih sayang Allah Ta'ala di hidung seseorang. Tali kekang itu di tangan malaikat. Malaikat menggiring orang itu kepada kebaikan. Kebaikan itu menggiring dia kepada surga. Buruk budi itu bagaikan tali kekang yang merupakan siksa Allah Ta'ala di hidung seseorang. Tali kekang itu di tangan syaitan. Syaitan menariknya kepada kejahatan. Kejahatan menariknya kepada api. Nauzubillah. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, sesungguhnya agama ini yang aku relakan untuk diriku. Inna hadha dina huwa alladhi irtadaitu li nafsi, kata Allah. Agama ini aku relakan untuk diriku. Tetapi wala yasluhu illa khaslatani. Tidak cocok, tidak pas, tidak kena, tidak sesuai dengan agama ini kecuali dua. Satu, dermawan, kedua baik budi. Karena itu muliakan kalianlah agama ini dengan kedua itu, dengan kedermawanan dan baik budi. Ya, lakukan itu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ma sahibtumuhu, selama kalian memeluk agama itu. Selama kalian memeluk agama Islam itu. Dermawan kalian, baik budi kalian. Rasulullah sudah bilang gitu, apa lagi? Dikatakan, apabila seseorang menjamu tamu, wajib atas tuan rumah 3 perkara, wajib pula atas tamu 3 perkara. Ini tentu maksudnya anjuran kuat. Ya, anjuran kuat. Mana yang 3 pada tuan rumah? 1, jangan memberat-beratkan diri untuk menjamu tamu tadi padahal tak sanggup. Jangan melampaui sunnah yang diajarkan Nabi. Kalau sanggupnya air putih segelas, air putih, jangan paksakan diri. Wah, buat minum hebat-hebat, padahal kita nggak punya. Itu Rasulullah larang itu. Ya, tapi kan tak sampai dosa. Jangan kasih makan tamu tadi, kecuali yang halal. Ini wajiblah pula, kan? Peliharalah waktu sholat. Jangan gara-gara tamu sur ke timur, ke barat, utara, selatan. Sholat habis waktu. Ya, sebaiknya di awal waktu. Memang kalau ada hal yang penting harus diceritakan, dimusyawarahkan saat itu, bolehlah di tengah waktu sampai ujung waktu, tapi janganlah habis waktu, ya. 3. Adapun yang wajib kepada tamu, duduk dengan baik.
relakan hidangan yang disajikan. Doakan ketika pulang nanti, doakan tuan rumah dapat keberkatan. Dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, siapa yang menunaikan zakat hartanya, menjamu tamu dengan baik, memberikan donasi kepada masyarakat sedang dalam mengalami bencana, musibah, maka sungguhnya telah melindungi diri dia dari kikir, dari pelit. Dah dilindunginya dirinya. Nah, itu. Ini Rasulullah jelas ya. Sampai sini dulu. Akan datang pelajaran kita bertawakal kepada Allah. Apa ini? Apa maksudnya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.